kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu bersama dengan kami siap ya Tuhan untuk dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman Engkau yang teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus, urapan yang baru atas gembala sidang kami, sehingga kami percaya saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Shalom saudaraku sekalian, setiap jemaat Tiberias, hamba-hamba Tuhan, pekerja gereja Tiberias Indonesia di seluruh Indonesia. Kita beribadah lewat live streaming ini. Sekali lagi saya ingatkan, dalam ibadah live streaming, saudara bukan hanya pemirsa atau viewers, tetapi jemaat yang beribadah dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudaraku yang terkasih, saya mau berbicara mengenai menantikan Tuhan. Kemarin kita baru merayakan hari ulang tahun dari Tiberias Ministry yang saat didirikan jatuh pada hari Pentakosta, sehingga selamat dari lahirnya saudaraku yang terkasih, yaitu Tiberias Ministry. Dan gereja Tiberias kita tahu didirikan tanggal 17 Agustus tahun 90, tapi cikal bakalnya adalah didirikannya Tiberias Ministry. Dan saudaraku yang terkasih, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah Yesus naik ke surga, baru turun Roh Kudus 10 hari kemudian, dan murid-murid menantikan Tuhan di ruang atas. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Lanjut, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hari ini saya mau berbicara mengenai menantikan Tuhan. What's next setelah Yesus naik ke surga? Mereka menantikan turunnya Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kadang hal yang paling susah kita lakukan adalah menunggu. Hal yang paling susah kita lakukan adalah menantikan. Dalam pandemi ini, saudaraku, tentu kita berharap ekonomi cepat buka kembali. Kita menantikan misalnya selesainya masa COVID ini, kita menantikan selesainya era pandemi ini, kita menantikan vaksin ditemukan, kita menantikan kapan imunitas kelompok terbentuk sehingga COVID-19 tidak sebegitu berbahaya bagi umat manusia. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menantikan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan iman. Sebab saudaraku, satu hal yang Tuhan mau latih dalam hidup kita, dalam penantian, adalah kadang kita terlalu tergesa-gesa, kadang kita tidak sabar dalam menantikan. Tetapi Tuhan mau melatih karakter kita,
iman kita, kekuatan kita, kesabaran kita lewat penantian. Saudaraku yang terkasih, Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk pergi, beritakan Injil, dan muridkan seluruh dunia. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadikan seluruh dunia murid Kristus. Tapi jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa dulu. Karena ada perintah lanjut, yaitu mereka harus menantikan Tuhan di ruang atas, di Bukit Zaitun di Yerusalem. Dan kita tadi baru saja membaca daftar dari 12 rasul yang disebutkan. Menarik bahwa rasul-rasul tersebut disebutkan dengan bentuk daftar ya pasangan. Ya seperti Petrus dan Yohanes, misalnya murid ini dan ini dan ini. Saya percaya itu adalah daftar 12 rasul yang memberikan kepada kita informasi. Karena Yesus mengutus murid-muridnya itu berpasangan. Ya, sehingga kita lihat di ayat tersebut Petrus dan Yohanes. Ya, Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Gereja Tiberias Indonesia juga punya kebijakan untuk melayani jemaat, ya, misalnya konseling, apalagi lawan jenis, ya, itu harus berdua-dua. Tidak boleh sendiri. Demikian juga Yesus mengutus murid-muridnya itu berpasangan. Petrus berpasangan dengan Yohanes. Kalau kita lihat Alkitab, di kitab Lukas misalnya ketika Yesus mempersiapkan ruangan untuk perjamuan kudus di ruang atas, Yesus mengutus kedua muridnya, yaitu disebutkan dengan jelas Petrus, Yohanes. Di Kisah Rasul ketika diutus Rasul untuk supaya jemaat di Samaria menerima baptisan Roh Kudus, Alkitab mengatakan yang diutus dari Yerusalem ke Samaria adalah Petrus dan Yohanes. Dan saudara yang terkasih, apa yang mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga, tetapi di bumi mereka memiliki misi yang besar, yaitu memuridkan seluruh bangsa, tetapi jangan buru-buru, tetapi jangan tergesa-gesa. Saudara yang terkasih, saya percaya saat ini dunia memerlukan satu skill, yaitu menantikan Tuhan. Karena mungkin kita sudah gusar, saudaraku yang terkasih, kapan COVID ini selesai. Mungkin kita tidak sabaran supaya back to normal activity terjadi lagi. Tetapi saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar satu skill yang penting, yaitu kesabaran dalam menantikan Tuhan. Apa saja berkat, apa saja kuasa yang kita bisa dapatkan ketika kita menantikan Tuhan. Ada 4 aspek yang saya temukan, saudara yang terkasih, mengenai bagaimana kita menantikan Tuhan. Yang pertama saya temukan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Bahwa menantikan Tuhan adalah kekuatan baru bagi hidup kita. Coba kita baca Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang, perhatikan, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih, ada satu kelemahan orang muda dan teruna. Anak-anak muda memiliki kelemahan, yaitu mau segala sesuatu terburu-buru dan tergesa-gesa. Tetapi saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kekuatan bagi orang yang menantikannya. Alkitab katakan, yaitu kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Pada umur tertentu burung Raja Wali akan mengalami krisis biologis, semakin lemah dan vision matanya itu semakin kabur dan bulu-bulunya akan rontok.
Sehingga mereka harus menunggu waktu tertentu berdiam diri sampai akhirnya kekuatannya dipulihkan dan akhirnya alam dan biologis dalam tubuh mereka akan regenerasi, akan tumbuh bulu-bulu yang baru dan akurasi dari penglihatannya akan bertambah dan mereka akan terbang lebih tinggi lagi. Demikian juga saudaraku yang terkasih, kalau kita menantikan Tuhan, kita imani Tuhan memberikan kekuatan baru. Ketika kita menantikan Tuhan, saudaraku, beberapa orang susah menunggu. Kadang menunggu dan menanti adalah hal yang paling sulit. Saudaraku, dunia sekarang berada di waiting room. Kita menunggu keadaan ekonomi akan pulih kembali. Kita menunggu dan menantikan bahwa COVID-19 ini akan selesai. Kita menunggu pandemi ini akan selesai. Saudaraku yang terkasih, mari percaya waktunya Tuhan. Beberapa teolog setuju bahwa ketika Musa membunuh orang Mesir untuk menyelamatkan satu orang Israel pada saat Musa masih muda saat itu. Musa melakukannya karena dia tidak sabar. Dia terlalu tergesa-gesa. Dia tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa ia terpanggil untuk membebaskan Israel. Tetapi dia melakukannya dengan terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Dia tidak sabar sehingga ia mengalami penantian di padang gurun, saudaraku, selama 40 tahun. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, seperti Musa, seperti Daud, bahkan Tuhan Yesus mengalami penantian di padang gurun. Di situ kekuatan kita dibentuk, karakter kita dibentuk, saudaraku terkasih. Mari sabar dalam menantikan pandemi ini selesai, COVID-19 ini berakhir, dan percaya bahwa dalam penantian ini Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan baru. Itu kenapa saudaraku terkasih, dalam masa COVID pandemi ini, hal yang paling sulit dilakukan kadang adalah menunggu. Hal yang paling sulit dilakukan kadang adalah menanti. Khususnya mungkin bagi orang-orang yang workaholic, yang kecanduan bekerja. Susah untuk diam, susah untuk menunggu. Mereka gusar dan tidak tenang. Itu kenapa ketika Tuhan ciptakan dunia ini, langit dan bumi ini, ia mengambil Sabat. Di hari yang ketujuh, ia beristirahat. Itu kenapa kita mesti beristirahat. Karena Tuhan mau, saudaraku yang terkasih, bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita itu sustainable. Itu berkelanjutan. Kalau kita bekerja dan tidak ada take a break, tidak beristirahat, maka engkau akan burn out. Maka engkau akan kehabisan energi. Tuhan mau saudara punya kekuatan baru. Tuhan mau saudara sehat dan umur panjang. Itu kenapa? Supaya hidup kita sustainable, harus take a break. Dan dalam COVID-19 ini sepertinya kita mengalami Sabat yang terpaksa. Mungkin kita berhutang banyak Sabat, saudaraku yang terkasih. Maka walaupun kita di karantina, maka nikmati penantian ini. Tuhan mau kita menanti Tuhan dan kekuatan baru akan dipulihkan. Saya berdoa dalam penantian ini, saudaraku, maka Tuhan pulihkan kekuatan baru. Alkitab katakan, kita akan naik terbang seperti burung Raja Wali. Dan kekuatan kita akan
dipulihkan. Perlu kerendahan hati, kesabaran ketika kita menanti. Saudaraku yang terkasih, pelayan di restoran yang melayani kita ketika kita makan disebut sebagai waiter. Dan waiter dalam arti harafiahnya adalah penanti. Mereka melayani kita, menyediakan makanan untuk kita, dan mereka menantikan kita. Mereka wait on us. Itu kenapa disebut sebagai waiter. Ketika kita melayani Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita harus melakukannya dengan menantikan Tuhan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa ketika mengambil keputusan dalam hidup ini. Yang penting sabar dan nantikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam masa pandemi ini, mari nikmati karantina kita. Mari menikmati, menantikan Tuhan. Ya, memang menunggu adalah membosankan. Memang menunggu adalah kadang hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika kita komitmen dalam menantikan Tuhan, saudaraku yang terkasih, berkat kuasa dan mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menantikan Tuhan, akan ada kekuatan baru, akan ada pemulihan di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita workaholic. Kita hanya bekerja. Kita melayani, tetapi tidak take a break, tidak ambil waktu sebentar untuk mencari wajah dan kehendak Tuhan. Dalam masa pandemi ini saya yakin, saudaraku, bakal banyak waktu kita di rumah. Jangan buat waktu tersebut terbuang percuma. Kita perbanyak waktu kita menantikan Tuhan dalam doa dan firman, dan khususnya dalam perjamuan kudus. Karena poin yang kedua adalah bahwa menantikan Tuhan adalah perjamuan kudus bagi kita. Coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya ke-13. Kita mau baca firman Tuhan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Lanjut, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Catat ini saudaraku, garis bawahi, beribadah kepada Tuhan. Karena ini istilah yang kita mau dalami dalam firman hari ini. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lanjut, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saudaraku yang terkasih, mari kita selidiki apa maksud dari istilah ini, beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah kepada Tuhan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah ministering unto the Lord. Ministering unto the Lord. Ini jenis ibadah yang khusus, yang menantikan Tuhan. Ini jenis ibadah yang bukan melayani jemaat, tapi benar-benar melayani Tuhan. Karena kadang hamba Tuhan bekerja, kita beribadah di hari ibadah raya biasa, itu untuk melayani jemaat. Tetapi ada beberapa ibadah khusus, seperti misalnya retret dan sebagainya, di mana kita tidak melayani jemaat. Kita hanya mau menantikan Tuhan, mencari wajahnya, dan seringkali ini adalah ibadah yang mengkhususkan untuk hamba-hamba Tuhan, seperti dalam Kisah Rasul 13 ini, saudaraku yang terkasih, dihadiri oleh beberapa nabi dan pengajar dan hamba-hamba Tuhan. Dan ini bukan ibadah
raya, hari Minggu biasa. Tapi ini adalah ibadah untuk mencari wajah Tuhan dan untuk menantikan Tuhan. Dan kenapa saya katakan di sini bahwa ibadah tersebut, yaitu kata beribadah kepada Tuhan, itu adalah melibatkan aktivitas perjamuan kudus. Coba saudara lihat di satu komentari dari seorang teolog bernama Ellicott's Commentary in English Readers. Ini ada dari satu sumber biblehub.com. Kita bersyukur dalam era internet ini, saudaraku yang terkasih, banyak buku-buku teologi yang bermutu yang kita tidak perlu membeli tetapi tersedia, terutama di biblehub.com. Ini Ellicott's Commentary for English Reader mengatakan, itu di paragraf di baris 9, 10 atau 11 dikatakan bahwa ministering unto the Lord ini melibatkan perjamuan kudus. Beberapa dari saudara mungkin bertanya, tetapi kan dikatakan mereka berpuasa. Tapi Ellicott, boleh ditampilkan lagi, Ellicott di situ mengatakan bahwa adalah normal dan biasa ketika jemaat mula-mula abad pertama perjamuan kudus, mereka terlebih dulu berpuasa. Jadi berpuasa di sini bukan berarti tidak makan sama sekali, saudara. Mereka makan tubuh dan darah Tuhan yang disebut sebagai liturgi, the liturgy. Itu adalah sakramen utama. Dan Ellicott di sini mengatakan bahwa kemungkinan besar ketika mereka menantikan Tuhan, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mengakhirinya dengan perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi dan ada satu nubuatan yang diucapkan yang mengubah kehidupan Saulus dan Barnabas itu ke depan. Mereka menemukan panggilan mereka ketika mereka beribadah kepada Tuhan yang melibatkan perjamuan kudus. Haleluya. Yang pertama menantikan Tuhan adalah kekuatan baru, yang kedua menantikan Tuhan adalah perjamuan kudus. Kita bersyukur, saudaraku yang terkasih, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Itu kenapa dalam ibadah gereja Tiberias kita selalu terlibat sakramen perjamuan kudus. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Hari ini saya juga baru diberikan seorang jemaat gereja Tiberias memberikan kepada saya buku ini mengenai kehidupan rasul bagi orang Batak Nommensen. Dan dalam buku ini, saudara yang terkasih, ini bukunya baru saya dapatkan secara fisik buku ini, dan di halaman 226 ya dalam buku ini dikatakan, dan ini adalah salah satu buah dari pelayanan Bapak Nommensen, bahwa ada beberapa penatua gereja di tanah Batak saat itu yang membaca Yakobus 5, 14, 16, bahwa kalau ada yang sakit panggil penatua dan oleskan dengan minyak urapan. Dan ketika rombongan penatua ini mengunjungi satu keluarga yang anaknya sakit keras, doa yang dipanjatkan dengan iman akan penuh kuasa dan mereka melakukannya, mengoleskan minyak urapan dan anak itu langsung disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, luar biasa bahwa Nommensen bukan hanya menginjil dan memberikan alat bantuan medis dan pendidikan, tetapi juga ada kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa poin yang kedua ini, bahwa menantikan Tuhan melibatkan perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, yang pertama menantikan Tuhan adalah kekuatan baru bagi kita, dan yang kedua menantikan Tuhan melibatkan minyak dan anggur, terutama khususnya bagi kita jemaat Tiberias. Ketika saudara menantikan Tuhan, lakukan itu dengan perjamuan kudus. Bersatu
dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga penantian tersebut bukan penantian yang pasif, saudara. Tetapi penantian ini dalam bahasa Ibraninya kafah. Dan dalam bahasa Ibraninya mengindikasikan suatu penantian yang aktif. Karena kita bukan berarti tidak lakukan apa-apa, tapi ketika kita menantikan Tuhan, kita menantikan Tuhan bekerja bagi kita. Kita menantikan sesuatu yang baik Tuhan akan kerjakan bagi kita. Poin yang ketiga, menantikan Tuhan adalah kita percaya, beriman bahwa Tuhan yang berperang bagi kita. Kita lihat ayatnya dalam 2 Tawarik 20 ayat 14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Peperangan, saudaraku, adalah milik Tuhan. Menantikan Tuhan butuh kerendahan hati. Kita adalah waiternya Tuhan, nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan butuh kesadaran bahwa tangan saya dan saudara terbatas. Menantikan Tuhan menyadarkan kepada kita bahwa bukan kita yang maha kuasa, tapi Tuhan yang maha kuasa. Betapa terbatasnya kita saat ini, saudaraku yang terkasih, bahkan dalam menghadapi sebuah virus yang sangat kecil yang bernama COVID-19. Tangan manusia terangkat. Dan saudaraku, tidak ada solusi medis, teknologi untuk COVID-19 ini, paling tidak yang ditemukan sekarang ini. Sehingga kita butuh menanti bahwa hal itu akan terjadi. Kita menanti akan ada terobosan. Kita menanti akan ada kemajuan. Dan menantikan Tuhan, saudaraku yang terkasih, memerlukan kerendahan hati. Dan mengingatkan kepada kita, saudaraku, bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita. Saudara tidak usah ikut-ikutan berperang dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita tinggal di rumah, berdoa dalam penantian, dalam menantikan Tuhan ini, saudaraku yang terkasih. Dan Tuhanlah yang meluputkan kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Kalau sampai sekarang ini saudara dan saya masih sehat, kalau sampai sekarang ini saudara dan saya masih dapat bernafas, maka saudaraku yang terkasih, itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan semata yang melindungi saudara dan saya, yang meluputkan saudara dan saya dari bahaya malapetaka sampar ini, dari pandemi COVID-19 ini adalah Tuhan. Uang saudara dan saya, aset kita, jabatan kita tidak dapat melindungi kita dari sebuah musuh yang tidak terlihat, yang sangat kecil sampai harus dilihat di sebuah mikroskop. Manusia yang canggih tidak dapat menghadapi sebuah virus yang kecil. Manusia yang sangat canggih yang dapat mendaratkan astronot ke bulan. Kita belum menemukan solusi.
menghadapi satu virus yang tidak terlihat, yang sangat kecil ini. Sehingga menantikan Tuhan, saudara yang terkasih, membutuhkan iman yang kuat, kepasrahan, dan kerendahan hati. Ketika kita menantikan Tuhan, saudara yang terkasih, kita percaya kekuatan kita dipulihkan. Dan bukan kita yang berperang. Bukan kekuatan saudara dan saya yang berperan. Bukan darah dan daging yang berperan. Tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Ketika kita menantikan Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja. Dan mujizat masih ada. Dan kita percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa bukan kekuatan kita yang akan menyelesaikan, tetapi mujizat Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Dan poin yang keempat, menantikan Tuhan adalah mencari wajah Tuhan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara, cari wajah Tuhan dan cari kuasanya atau kekuatannya. Pendeta Pariaji selalu bilang, kejar, cari kuasa Tuhan, cari mujizat. Karena ketika Tuhan melakukan kehendaknya, hal tersebut akan diikuti dengan tanda-tanda dan mujizat. Cari wajahnya, cari tangannya. Tangannya berbicara mengenai kuasa dan mujizat. Wajahnya berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Mencari wajah Tuhan artinya kita mencari perkenanan dari Tuhan. Dan mencari wajah Tuhan, saudaraku yang terkasih. Kalau saudara sudah dapatkan wajah Tuhan, maka otomatis engkau dapatkan tangannya. Otomatis engkau dapatkan kuasanya dalam hidup kita. Itu kenapa ketika setiap doa berkat kita katakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yevaharekaka Adonai, Vayish mereka. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan wajah Tuhan bersinar atasmu dan memberi kepadamu vichunnacha, yaitu kasih anugerah. Bagi bangsa Israel, kalau wajah Tuhan bersinar, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Panen pasti berhasil. Keluar masuk pasti dilindungi Tuhan. Apapun yang dikerjakan pasti diberkati. Adonan pasti diberkati. Dan saudaraku yang terkasih, ketika wajah Tuhan bersinar bagi kita, maka mujizat pasti akan terjadi. Kuasanya pasti akan terjadi. Menantikan Tuhan adalah mencari wajah Tuhan. Ketika kita dapatkan wajah Tuhan, tangannya akan bekerja dalam hidup kita. Kalau saya mendapatkan misalnya wajah orang tua saya, pasti tangannya juga saya dapatkan. Tapi jangan cari tangannya dahulu, cari wajahnya terlebih dahulu. Kalau wajahnya saya dapatkan, maka sudah pasti tangannya akan terulur untuk membantu. Tapi jangan cari tangannya dulu. Ya, kalau orang tua saya tersenyum kepada saya, itu sudah otomatis dompet keluar, saudaraku. Dan tangan terulur untuk membantu. Saudaraku yang terkasih, kalau wajah Tuhan sudah kita dapatkan, kalau Tuhan tersenyum kepada kita, sudah pasti mujizat terjadi. Sudah pasti kuasa Tuhan akan terjadi. Maka dalam penantian ini, saudaraku yang terkasih, mari percaya.
saudara akan diluputkan dari malapetaka. Dalam menantikan Tuhan ini, mari percaya, engkau dan keluargaku, kemahmu dan kemahku akan terlindungi. Tuhan kirim malaikatnya menjaga kita dari segala malapetaka dan meluputkan kita dari penyakit sampar. Dan kita imani, saudaraku, bahwa di era pandemi ini, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Genapi ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam loh hati setiap kami. Kami kembali ya Tuhan ditanamkan bahwa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam penantian ini kami percaya Engkau bebaskan, luputkan kami dari segala malapetaka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Gembala Martir, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Karena hanya seorang martir diberi kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan kuasa tubuh dan darah Yesus, saudara terima mujizat, saudara terima kesembuhan. Kita dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus, terbang kawan-kawan pesta di dalam kerajaan surga. Bersama-sama kita naikkan pujian. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus. Mari saya jemput bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau dikatakan bahwa minyak anggur tidak dirusakkan, maka bukan sewaktu di dunia, tapi yang utama bersama Anda masuk alam roh atau bersama Anda untuk masuk surga. Kenapa Anda akan menerima tubuh darahnya akan bangkit masuk surga. Demikian juga kenapa Anda perlu diurapi minyak jasad Anda, karena jasad yang sudah wafat, maka setan tidak boleh menjara kalau ada diurapi dengan minyak urapan. Maka kita baca di sini, yaitu dalam Lukas 10:37, yang gambar bagaimana fungsi dari minyak anggur bukan saja di dunia, tetapi juga dipersahkan masuk alam roh. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Yerusalem gambaran jadi warga surga. Yeriko gambaran tempat terkutuk orang dosa. Artinya apa? Orang yang warga surga jatuh dosa ke Yeriko. Saya pernah ke sana, tempat pegunungan gersang, nggak ada air, nggak ada pohon. Maka orang warga surga ini ke Yeriko. Artinya apa? Dia berbuat dosa. Akhirnya apa? Dia dirampok habis-habisan sampai koma. Maka artinya apa? Artinya bahwa orang perlu minyak anggur untuk nolong orang berdosa yang jatuh dosa. Yang pertama, bisa nolong orang jatuh dosa untuk apa? Untuk bisa disembuhkan dari penyakit dan penderitaan. Maka yang pertama, bebaskan orang warga surga dari dosa. Yang kedua, dia setengah mati, dirampok, disiksa. Tapi ternyata apa? Para Lewi itu yang ngurus persembahan di Bait-Allah enggak menolong. Artinya ngerti minyak anggur. Para imam di Bait-Allah juga tidak nolong. Yang nolong siapa? Seorang Samaria yang murah hati. Saya juga seorang kafir, tapi saya orang yang murah hati. Mengaduan pelesa mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Maka demikian juga Anda perhatikan orang yang koma setengah mati, yang nolong seorang kafir Samaria yang murah hati. Artinya apa? Dia menyerahkan keledainya. Keledai itu punya satu, hanya dinaikin 1 orang, nggak bisa 2 orang. Maka dia mau turun dari keledainya untuk berjalan, yaitu menumpangkan orang koma ini di punggung keledai. Maka Anda perhatikan, maka dibalut dengan minyak anggur. Kemudian apa? Di penginapan. Artinya penginapan, Anda tinggal makan tidur. Maka Tuhan terang kepada saya, kalau zaman roti mana itu, kasut baru, sepatu baru, generasi Tuhan, generasi masukan. Maka Anda perhatikan bahwa orang yang koma ini di penginapan. Artinya cuma tinggal makan tidur. Pagi-pagi bisa telepon minta breakfast, siang malam bisa dapat makan. Artinya apa? Kalau ada minyak anggur enggak dosakan, termasuk Anda hidup seperti majikan tinggal di hotel. Itu keterangan langsung dari Tuhan. Maka itulah kalau disebutkan apa? Yaitu dikasih 2 dinar untuk 2 hari. Itu punya arti persiapan nyambut Tuhan. Jadi nyambut Tuhan bisa 2 hari, artinya juga bisa 2000 tahun. Maka persiapan kita nyambut Tuhan itu persiapan apa? Minyak anggur, enggak dirusakkan. Maka karena itu kita persiapan dulu diri kita. Kita hidup dalam pertobatan, kita hidup yaitu pasti suatu saat Tuhan datang, kita tidak tahu kapan, tapi Alkitab Tuhan bercontoh, persiapan Anda ada minyak anggur untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka disebut apa? Orang yang sakit ini juga disembuhkan karena ada minyak anggur. Maka kenapa perlu minyak? Maka perlu minyak ini digambarkan apa? Anda harus tahu minyak itu. Maka gambar minyak ini dalam Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9.
Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kenapa kita baca lagi tentang minyak ini? So, Tuhan mengatakan apa? Tubuhku diurapi minyak, persiapan penguburan. Kenapa Anda nolak minyak urapan? Tuhan Yesus mengatakan apa? Tubuhku kasih minyak. Untuk apa? Persiapan penguburan. Kalau Anda Bapak Anda minyak, setan nggak berani jarah Anda. Setan nggak berani dekati Anda. Maka Anda perlu minyaki akan Anda mulia. Karena minyak ini muliakan Allah, muliakan Anda. Dengan minyak Anda akan bangkit dari kiamat, menjadi Kristus. Dari fungsi minyak bukan sesuatu dunia, yang utama suara roh. Tuhan pernah berkata apa? Beri daripadaku minyak pelumas untuk memandang kemuliaan Allah di dalam kitab Laodikia. Artinya apa? Kita ini perlu minyak waktu di bumi, tapi Tuhan mengatakan untuk persiapan Anda memandang kemuliaan Allah perlu minyak urapan. Maka sekali lagi saya sebagai Anda, jangan lupa Anda selalu siap minyak urapan agar tubuhmu diurapi minyak sebelum Anda wafat. Yang ngomong Tuhan, kalau Tuhan saya minta dikasih minyak, kenapa Anda tidak? Bahkan Tuhan kata apa? Supaya diingat di seluruh dunia ada peristiwa minyak urapan. Tuhan katakan apa? Supaya diingat waktu wanita itu mengurapi minyak sebagai persiapan penguburan. Artinya apa? Harus dilakukan sampai hari ini. Kalau Anda kurang hati, Anda cari Konkordian. Di Alkitab betapa pentingnya kuasanya minyak urapan. Maka Anda perlu ingat, Anda perlu bangkit dari kiamat untuk jadi umat Kristus, terbang kapan, masuk kerajaan surga, Anda perlu minyak urapan. Maka kita baca tentang perjamuan, yaitu di Yohanes 6, 53, 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, kita zaman akhir banyak kesesakan. Orang salaman bisa mengalami maut. Bahkan orang jumpa saya sedang saya telepon Arko untuk ke rumah, nggak berani dia. Nggak berani karena apa? Takut membawa penyakit. Kalau saya sih pikiran saya, ya nggak apa-apa. Tapi memang dokter bilang nggak boleh dekat anak muda. Sebenarnya saya punya iman kalau ya ketemu anak ya nggak apa-apa. Tapi dokter menyarankan waktu saya bersama anak muda, dikatakan, Pak jangan dekat anak muda, karena orang tua bisa kena virus corona. Tapi Anda percaya, ada minyak anggur Anda tidak dirusakkan. Ada minyak anggur Anda akan apa? Yaitu tidak kena virus corona. Udah disaksikan orang nenek-nenek nggak Kristen, diurapi ya, yaitu akhirnya bangkit, dia sembuhkan. Maka mari kita nyambut second coming, nyambut ada minyak, Anda pesan ada minyak urapan, juga nyambut minyak anggur. Artinya Anda juga terima tubuh Yesus, Anda akan nyatu dengan Tuhan. Tuhan nyatu dengan Allah Bapa di surga. Tapi Anda yang nyatu menerima tubuhnya, darahnya, Anda menyatu dengan Yesus. Artinya apa? Artinya Anda yaitu akan di dalam roh menjadi umat Kristus. Hari Kamis yang lalu kita rayakan kenakan Tuhan surga, tapi juga tanggal 22 kita rayakan TPS Ministry 32 tahun.
yang dirikan PD dulu istri saya, dirikan PD TPS Ministry. Maka itulah kalau kita hari ini bekerja karena Tuhan janjikan kuasa yang tiada rata di muka bumi. Ke bulan 20 Mei juga istri saya, maka terima kasih semua pihak yang telah mengirim kado dan sebagainya. Dengan disanggupkan terima kasih, maka kita ini menunggu Tuhan Yesus. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi firman mengatakan apa jelas bahwa kita nunggu kedatangan Tuhan. Agar Anda dan saya persiapkan diri, Tuhan datang seperti pencuri, nggak tahu kapan datang. Saya serukan pada Anda, persiapan Anda, ini sudah zaman akhir. Dan Tuhan bilang pada saya, terus terang, zaman akhir ini pasti aku cari seorang martir, gembala martir untuk mbak orang musyrik. Cari yang mbak kurang musyrik, yang terima Tuhan Yesus minyak urapan, maka akan mbak ke musyrik. Maka kalau fasilitas sebagai seorang martir banyak sekali, seperti saya, Rosa bisa dijumpai orang-orang seperti disampaikan dengan Jamie tadi, yaitu Daniel, dia sejak kecil, sejak lahir saya sakit, ini ketemu saya, kena disembuhkan. Juga Bu Esther, nggak Kristen, ketemu saya sakit di pejawan, dia sudah 22 tahun sakit, akhirnya 15 disembuhkan. Demikian banyak orang-orang, termasuk orang sakit tingkatan pun, ini ketemu saya. Akhirnya saya bilang, kamu pulang rumah sakit, kamu sembuh, dan betul-betul sembuh. Dalam waktu 1 hari, bisa pulang sembuhkan. Maka kita tidak tahu, kalau kapan Tuhan datang, masih kita persiapkan diri, agar Anda dan saya siap masuk surga. Tujuan saya sampaikan apa? Yaitu karena saya orang yang punya iman ke surga, tapi kita jaga hidup kita, berbuat yang baik, hidup yang suci kudus, kita tolak segala dosa. Di hari Kristus ini mau mengancam setiap orang, maka kita jaga diri kita, termasuk kita tolak virus corona. Anda dan saya, keluarga lalu yang biangkur tidak akan dirusakan, tidak kena virus corona. Kita doa untuk Pak Presiden kita, Pak Jokowi, para menteri semua sehat, dijaga bersama mereka tidak kena virus corona. Saya sebagai orang yang pernah beasiswa di Amerika, makan tidur, sekolah gratis, maka saya doa untuk bangsa Amerika menang atas kuasa gelap. Maka saya doa agar Amerika yang percaya Tuhan dipagari menang atas kuasa gelap, kuasa setan. Doa saya Trump menang atas gelap parah. Kami doa supaya Amerika yang kena virus terbesar akan segera dilalukan, akan disembuhkan. Kami doa karena saya berterima kasih sama Amerika pernah beasiswa ke sana, makan tidur, sehingga merubah segala perjalanan hidup saya. Mari kita masuk perjalanan kudus. Kita bersama-sama ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, memberi kami jalan masuk kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami semua akan bangkit hari dari ujung kepala, ujung kesiat, tidak demikian, tidak betul. Kami telah bodoh dan berubah, anak-anak muda, pandai cerdas, generasi yang the best, yang pandai cerdas, diurapi, agar mulut kami penuh kuasa, mukjizat, jantungku sehat, akan burung bersaus tahun, paru-paru sehat, tidak migran, tidak vertigo, kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, ginjalku sehat, tidak akan cuci darah, tidak dioperasi, kami dua, lebar sempurna, amburu sempurna, kami dua, kami tolak sakit kanker, sakit tumor, kami tolak virus corona, tidak menimpa keluargaku, kami tolak virus corona, agar Indonesia segera bebas dari virus corona. Kami diberkati, menang atas setan kuasa gelap, kami menang atas virus corona, sedang menganggur, tidak diusahakan. Kami semua akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga dalam nama Yesus. Inilah roti dan surga, inilah tubuh Kristus. Para ibu yang kandung selalu minum bersama ini. Inilah darah kehidupan, darah kebangkitan. Karena banyak orang kasus saya berikan
satu pos sampai ke LA di Amerika. Saya kirim orangnya kena kanker di kandungan. Saya bilang, kamu kalau sakit kamu sembuh. Sampai ke Australia, yaitu orang yang ada tumor 5 biji tumor di kandungan. Saya kirim perjamuan, akhirnya dari Amerika, dari Australia, sudah saksi di Sarbini, sudah saksi di Gereja Nias. Mari kita angkat jauh ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang segala dosaku diampuni. Disucikan pikiranku, perkataanku jauh dari dosa, agar kami berbuat yang baik, tidak dosa, tidak zina, tidak cabul. Kami tolak poliandri, kami tolak poligami, kami tolak segala penyakit dan penderitaan. Kami disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak cancer tumor, tidak dioperasi. Kami doa ginjalku sempurna, tidak saudara, tidak dioperasi. Kami doa agar liver sempurna, embul semua. Kami doa segala penyakit hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kausal. Inilah dari Yesus yang mengurapi kami, yang bukan segala penyakit kami. Kami doa agar penyakitku disembuhkan. Kami tolak virus corona. Kami doa agar kami semua ini, ada 2 macam sembuh sakit Anda 2 keperluan, agar Anda tidak sakit. Kami tolak kutuk sakit dan penderitaan. Kami doa setiap kata doa mereka dikalpun tidak terkena sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Engkau ngajar mengucapkan bahwa perjalanan lebih roti mana, zaman Musa dengan roti mana. 1 generasi 40 tahun makan tidur di padang. Artinya kami semua hidup kami di bumi ini surga. Yang kedua, setiap hari ada jubah kemuliaan, jubah kesucian. Hanya kami dipersiapkan hidup yang suci kudus untuk dipersiapkan masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti masa abadi, kasut baru, sepatu baru. Engkau yang terangkan generasi masihan, generasi Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh mesin, roh bangkut. Kami doa segala penyakitku ini disembuhkan. Kami doa setiap darah Yesus mengurapi kami, agar kami tidak sakit, tidak tersakit, tidak kena virus corona. Berkati kami disembuhkan ini dalam nama Yesus, ya darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Perintah Tuhan di langit, kembali kuasa harapan, muliakan manusia. Dalam nama Yesus ini harapan. Kami muliakan Allah Bapa di surga. Kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Yesus yang punya kerajaan surga. Mengurapi kami juga, kami mulia. Agar segala bila kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh diurapi. Agar kami mulia. Setan-setan takut minyak ini bangkit orang mati, bangkitkan puluhan bayi mati, bangkitkan dengan 1 tetes minyak ini. Minyak ini mengurapi orang yang utang ratusan juta dolar pun dibebaskan. Orang yang utang proyek M dolar pun bisa dimenangkan. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang buta bisa melihat. Orang-orang yang menderita dilepaskan dari penderitaan. Bebas dari kutuk maut dan penderitaan. Yang ini mengurapi mereka yang hadir. Siapapun yang sakit disembuhkan, diurapi dengan minyak ini sebagai berkat surga, akan bangkit dari kawan, terbang kawan,
masuk kerajaan surga, inilah pengharapan. Muliakan kami, muliakan Allah, agar kami mulia yang sekamnya. Inilah pengharapan. Saya serahkan para MC dinasti, kembalikan ke para MC. Kami serahkan kembali para MC. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita sudah terima sakramen perjamuan kudus, dipimpin langsung oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan saat ini siapkan hatimu saudara, kita akan terima doa berkat dipimpin oleh Pendeta Muda Aristo Pariaji. Angkat tangan kita masing-masing dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah. Berkat Tuhan atas setiap kita dan keluarga kita, melindungi kita dari segala malapetaka dan bahaya, melindungi, meluputkan kita dari setiap wabah, dari setiap pandemi. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh HaBaruch Hu. Shalom Aleichem, Malachi HaShalom, Malachi Elyon, Melech Malachi HaMelachim, HaKadosh HaBaruch Hu, HaKadosh HaBaruch Hu, HaKadosh HaBaruch Hu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga engkau dari segala wabah dan kecelakaan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau tidak akan takut, sebab penjaga Israel akan meluputkan engkau, melindungi engkau. Dia yang bersemayam di antara sayap kerubium melindungi engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan hati bersyukur sama-sama, angkatan kita dua-dua tinggi di hadapan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, kami kagum, ku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan, ibadat telah selesai. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Tiberias.